Minggu kedua bulan Maret lalu, masyarakat dikagetkan dengan beredarnya video yang mempertontonkan belasan muda-mudi yang sedang mandi bersama di sebuah rawa di Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten. Sekelompok orang yang berbeda jenis kelamin dan bukan suami istri itu asyik masyuk, berendam tanpa sehelai benang pun alias telanjang bulat. Perbuatan mereka dipergoki warga dan melaporkan ke aparat kepolisian. Belakangan terkonfirmasi kalau aktivitas itu adalah prosesi menjalankan ritual sebuah penghayat kepercayaan yang bernama Hakekok Balatasutak atau Hakekok Balakutak. Polisi bergerak cepat dan menahan 16 pengikut yang terdiri dari 5 orang perempuan, 8 orang laki-laki, dan 3 anak-anak di bawah umur. Kalau nggak salah yang mereka melakukan ritual mandi bareng itu, hah? Semakin kesini yang aneh-aneh makin ada aja ya. Aduh, ngejual yang kayak gitu masih pada laku ya. Ya kalau untuk aku pribadi sendiri, aku cuma tahu aliran sesat itu Liaiden sama yang cross salib di luar negeri yang pakai baju putih. Kalau untuk yang di Indonesia sendiri, aku nggak begitu tahu, tapi aku percaya. Itu biasanya sih mereka mencampur adukan analogi sama adat istiadat. Dalam penyelidikan diketahui kalau ritual itu dipimpin oleh seorang pria bernama Arya. Ia berhasil menggait pengikut karena mengimingi dan meyakinkan peserta akan bisa menjadi kaya raya dan beroleh sukses dunia akhirat. Mengadopsi dari ajaran Hakekok. Ya, ajaran Hakekok itu dibawa oleh almarhum saudara E, yaitu sudah almarhum, kemudian diteruskan ke saudara A ini. Edannya, masih saja ada yang percaya dan dengan sukarela mengikuti semua perbuatan tak senonoh yang diperintahkan. Bukannya menjadi kaya, yang ada belasan jamaah aliran sesat itu berakhir di kantor polisi. Ya, munculnya berbagai aliran ini bukanlah hal yang baru. Kita ingat dulu pernah ada Liaiden, lalu Gavatar dan sebagainya yang cukup mencuri perhatian masyarakat Indonesia dan mereka juga memiliki pengikut yang cukup banyak. Kalau kita perhatikan polanya, aliran-aliran ini memang muncul ketika situasi dalam kondisi ketidakpastian. Nah, mereka biasanya akan menemukan momentum untuk hal tersebut. Kadang-kadang pengikut yang tidak memiliki pikiran kritis, pengikut yang hanya mengikuti saja atau mungkin terbujuk dengan ajakannya, menjadi akhirnya pengikut yang mengikuti aliran tersebut tanpa harus berpikir, tanpa mereka memencek, tanpa mereka tahu ya apa sebenarnya kondisi orang tersebut begitu. Keberadaan jejak aliran Hakekok Balakutak di Kabupaten Pandeglang, Banten ternyata sudah muncul sejak tahun 2004. Pada waktu itu, aliran Hakekok yang merupakan plesetan dari hakikat, suatu tingkatan spiritual sofistik dipimpin seorang pria bernama Sahrudin. Santrinya rata berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Hampir semua dengan kejadian di Karangbolong, pengikut aliran Hakekok kerap menggauli jamaah dengan janji akan diberikan ilmu kesaktian dan kekayaan. Sahrudin, sang imam, acap melakukan ritual kawin goib dengan cara melaksanakan ibadah bareng bersama para santri wanita, kadang juga menyetubuhi. Praktek mesum berkedok aliran kepercayaan tercium warga. Tahun 2009, padepokannya dibakar masyarakat. Sahrudin ditahan atas sangkaan menyebarkan ajaran sesat. Aliran-aliran baru atau ajaran-ajaran yang kemudian muncul biasanya memang mengisi ruang-ruang kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian itu yang biasanya dilakukan dengan kemampuan public speaking yang sangat baik. Nah, tidak heran kalau kemudian para tanda kutip penjual aliran-aliran tersebut juga
memastikan bahwa apa yang dia ajarkan mengisi kebutuhan bahkan fisik dan jiwa manusia dalam kondisi-kondisi ketidakpastian ini. Jadi MUI itu sifatnya kan pencegahan ya, bagaimana mencegah paham-paham yang menyimpang bersama organisasi kemasyarakatan. Ada Muhammadiyah, NU, ya ada 70 ormas yang berhimpun di Majelis Ulama Indonesia. Itu harus diajak semua komponen untuk bersama-sama menggalang kekuatan dakwah dalam rangka meluruskan pemahaman yang tadi menyimpang itu. Aliran Hakekok Balakutak hanyalah satu dari belasan penghayat kepercayaan yang pernah meresahkan karena dogma dan praktek ibadahnya yang jauh menyimpang dari ajaran agama Islam dan keyakinan lainnya. Fatwa Majelis Ulama menyatakan sebagai aliran sesat. Di tahun 1980-an, masyarakat ibu kota Jakarta dihebohkan dengan munculnya sebuah aliran yang bernama Inkar Sunnah. Aliran ini mempercayai bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber dasar hukum fikih. Mereka menyebut semua hadis menyesatkan dan tak layak jadi pegangan. Jika diperhatikan saksama, jamaah ajaran Inkar Sunnah telah melenceng jauh dari kemurnian ajaran Islam, seperti pengucapan syahadat yang berbeda dari tuntutan 4 mazhab, sholat menggunakan celana pendek, sampai dengan aturan berpuasa yang tak mewajibkan sampai maghrib. MUI menyatakan Inkar Sunnah sebagai aliran sesat dan terlarang. Berikutnya adalah Lia Eden. Aliran ini sangat familiar dan begitu mehebohkan ketika muncul di tahun 1997. Penciptanya adalah seorang wanita bernama Lia Aminuddin yang mengganti namanya menjadi Lia Eden dan menyebut sebagai reinkarnasi Bunda Maria. Lia mengklaim telah mendapatkan wahyu langsung dari malaikat Jibril. Konyolnya, banyak yang mempercayai. Sekurangnya aliran ini berhasil menjaring sekitar 100 penganut pada awal pendirian. Di antara jamaah, ada yang berasal dari kalangan cendekiawan, artis, dan pelajar. Hanya beberapa bulan, Lia Eden sudah menyebar ke seluruh Indonesia karena sudah meresahkan dan terbilang sesat. Akhir Desember 1997, Majelis Ulama Indonesia melarang dan menyatakan Lia Eden sebagai ajaran sesat. Salah satu diturunkannya syariat Islam yang dikenal dengan maqasid syariah ialah memelihara akal, hifzul akal. Artinya Islam sangat menjunjung tinggi akal pikiran yang sehat. Dengan akal pikiran yang sehat akan lahir pemahaman yang sehat. Akan lahir pengamalan agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tak kalah mehebohkan adalah gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang didirikan oleh Ahmad Musadek. Tidak saja melanjutkan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sudah dinyatakan sesat oleh MUI, Ahmad Musadek juga berani menyatakan dirinya sebagai nabi. Aliran ini bersifat sinkretik, lantaran menggabungkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam prakteknya, Gavatar melenceng jauh dari fikih 4 mazhab. Mereka mengganti kalimat syahadat, mengabaikan kewajiban puasa, dan mengakui Ahmad Musadek sebagai nabi setelah Muhammad dengan nama Al-Masih Al-Mawud. Tidak ada kewajiban sholat 5 waktu, hanya mengganti dengan sholat malam dan sholat pada waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Yang lebih menyimpang, jamaah ataupun umat bisa menebus dosa dengan membayarkan nominal tertentu sesuai kesalahan yang dibuat kepada Ahmad Musadek. Tahun 2016, MUI mengeluarkan fatwa dan menyatakan Gavatar sebagai aliran sesat. Pertengahan tahun 2016, nama Abdul Mujib sempat mencuat. Bukan karena prestasi, tetapi karena sensasi yang dibuat. Pria asal Karawang ini mengaku sebagai nabi yang diutus Tuhan.
Ajarannya pun terbilang aneh dan terkesan sinting. Selain mengubah kalimat syahadat, nabi palsu ini dan 5 pengikutnya memperjualbelikan tiket masuk surga seharga 2 juta rupiah kepada warga di Karawang. Konyolnya, ada saja orang yang percaya dan membelinya. Tindakan mereka sudah masuk dalam kategori penistaan agama sehingga polisi mengamankan. Setelah ditelusuri, baru tersingkap kalau Abdul Mujhib pernah menjadi pasien gangguan jiwa dan menjalani perawatan di tempat pengobatan ahli kejiwaan di Desa Karokrok, Subang, Jawa Barat. Jika seorang pemimpin ini mengatakan dirinya adalah seorang nabi, seorang rasul, itu bisa dikatakan bahwa pemimpin ini merupakan satu atau sesosok yang memiliki gangguan kejiwaan yang kita sebut dengan delusi. Delusi adalah suatu keyakinan pada diri seseorang bahwa dirinya adalah memiliki suatu waham kebesaran, meyakin bahwa dia seseorang yang mungkin besar, namun sesungguhnya pemikiran itu adalah keliru atau salah atau tidak sesuai dengan realitanya. Dan aliran sesat yang belum terlalu lama membuat heboh adalah kerajaan ubur-ubur. Bukan saja namanya yang unik dan menggelitik, kerajaan ubur-ubur mengajarkan sejumlah hal yang menyimpang dari kemurnian tauhid Islam. Ajaran ini didirikan oleh pasangan suami istri Rudi dan Aisyah. Imam besar dipegang oleh Nur Halim dan membuka padepokan di Serang, Banten. Kerajaan ubur-ubur sangatlah kontroversial karena meyakini Nabi Muhammad berjenis kelamin wanita. Aisyah sang pendiri mengaku sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan, namun mempercayai Allah dan mengakui Al-Quran. Kelompok ini kian menimbulkan keresahan karena menyebarkan ajaran mereka melalui sosial media YouTube dan Facebook yang isinya antara lain menyatakan Allah memiliki makam, Ka'bah dianggap bukan kiblat umat Islam dan hanya tempat pemujaan berhala. Sebelum memancing kemarahan umat lebih luas, MUI Kota Serang memutuskan fatwa sesat kepada kerajaan ubur-ubur pada tahun 2018. Artinya bagi pelaku penyebar ajaran agama, mereka bisa melakukan apapun. Nah, biasanya kenapa mereka mampu meyakinkan para calon korbannya adalah memang mereka memiliki kemampuan retorika dan public speaking yang kuat. Dan mereka memiliki alokasi waktu yang cukup luas untuk secara terus-menerus memasarkan hal tersebut. Nah, artinya perlu ada konsistensi. Ini yang kemudian harusnya ditiru juga oleh kita semua untuk terus-menerus mengingatkan saudara-saudara kita. Tapi catatannya apa? Dengan jalan yang ramah, bukan jalan kemarahan. Ya, seperti saya katakan tadi, ada faktor eksternal ya yang bisa mempengaruhi, bisa motif kepentingan ekonomi, bisa motif kepentingan lain ya. Perlu untuk sama-sama menjaga dan mengingatkan supaya masyarakat tidak begitu saja mempercayai. Karena apapun bentuk dan alasannya, aliran kepercayaan yang menyimpang dari ajaran agama merusak tatanan dan norma sosial, serta menimbulkan keresahan, tidak memiliki tempat di negara tercinta ini.